Inilah Ibnu Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Nanda Soleh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini hari pertama kita belajar di jenjang kelas 5. Walaupun kita belajar secara online, tetapi Ustadz berharap Nanda semua tetap semangat dan siap belajar hari ini ya. Oke? Mari kita buka pelajaran hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan pertama ini kita akan membahas tema 1, subtema 1 dan pembelajaran 1. Ya, dengan fokus materi yang kita bahas hari ini adalah yang pertama terkait dengan ide pokok paragraf dan yang kedua terkait dengan organ gerak hewan dan manusia. Tujuan kita mempelajari materi ini yang pertama terkait dengan ide pokok paragraf, yaitu supaya Nanda mengetahui pengertian dari ide pokok, fungsi dari ide pokok, dan bagaimana cara menentukan ide pokok dalam suatu bacaan. Nah, dan yang paling penting di sini nanti melalui kegiatan membaca, Nanda dapat menentukan ide pokok dari setiap paragraf dalam suatu bacaan dengan tepat. Nah, itu tujuan kita belajar terkait dengan ide pokok paragraf. Untuk materi yang kedua terkait dengan organ gerak pada hewan dan manusia. Jadi tujuan kita mempelajarinya yaitu supaya Nanda mengetahui macam-macam organ gerak pada hewan dan manusia tersebut dan apa fungsi dari organ-organ tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu. Ide pokok paragraf. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu dari ide pokok paragraf, Nanda harus tahu dulu paragraf itu apa. Ada yang tahu? Mari kita bahas. Paragraf adalah suatu jenis tulisan yang mempunyai tujuan atau ide. Ya, jadi mungkin Nanda punya cerita dalam kegiatan sehari-hari Nanda. Kemudian cerita tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, tulisan inilah yang dinamakan paragraf. Karena di dalam tulisan-tulisan Nanda tersebut ada tujuan di sana. Ada ide-ide Nanda di sana dituangkan dalam tulisan tersebut. Nah, itulah yang dinamakan dengan paragraf. Jadi, kita bisa simpulkan ide pokok paragraf itu adalah, bisa dilihat di sini. Ide pokok paragraf adalah sebuah topik atau masalah yang akan dibahas dalam suatu paragraf. Jadi, ide pokok itu merupakan masalah utama ya, yang dibahas dalam suatu paragraf atau disebut juga dengan ide awal, ide utama yang membentuk suatu paragraf secara utuh. Nah, kata kunci yang bisa kita pegang di sini ya, untuk mencari ide pokok paragraf, paragraf tersebut membahas tentang apa? Ustaz ulangi sekali lagi. Kata kunci yang Nanda pegang untuk mencari ide pokok dalam suatu paragraf adalah paragraf tersebut membahas tentang apa? Itulah yang dinamakan dengan ide pokok. Nama-nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama, pikiran utama, gagasan pokok, pikiran pokok, dan yang terakhir pokok pikiran. Fungsi dari ide pokok adalah memberikan penjelasan pada suatu bacaan atau paragraf sehingga pembaca di sini dengan mudah memahami, mengerti apa isi dari bacaan tersebut. Ya, secara umum ide pokok itu berada di awal paragraf, berada di akhir paragraf, dan ada juga di awal dan akhir paragraf. Sampai di sini
Anda semua sudah paham? Ya. Kalau sudah paham, kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu terkait dengan bagaimana cara kita menentukan ide pokok dalam suatu paragraf. 4 cara mudah mencari ide pokok dalam sebuah paragraf. Yang pertama, mengambil langsung kalimat utamanya. Yang kedua, mengurangi kata dalam kalimat utama. Yang ketiga, membalik dan menyimpulkan kalimat utama. Dan yang keempat, menyimpulkan isi dari paragraf. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita akan bahas satu persatu. Oke, Nanda semua, Ustadz akan menjelaskan 4 cara mudah untuk menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Yang pertama, kita ambil langsung kalimat utamanya. Contoh paragraf, balon udara sebenarnya adalah pesawat terbang yang paling sederhana. Balon biasanya terdiri dari kantong bulat yang terbuat dari kertas, sutra, atau kain yang dilapisi karet. Di kantong itu terdapat udara panas dan hidrogen atau helium. Kantong itu dapat diikatkan dengan tali atau jala ke sebuah keranjang untuk membawa penumpang atau barang. Nah, di sini ada satu paragraf yang terdiri dari 4 kalimat. Terus, manakah kalimat utamanya? Dari bacaan ini, kita bisa ambil kalimat utamanya adalah kalimat yang paling depan atau paling atas. Mengapa demikian? Karena satu paragraf ini membahas tentang balon udara yang merupakan pesawat paling sederhana. Jadi kalimat kedua, ketiga, dan keempat membahas kelengkapan dari balon udara tersebut. Sehingga dari paragraf ini kita bisa simpulkan ide pokoknya adalah balon udara sebenarnya adalah pesawat terbang yang paling sederhana. Cara mudah kedua untuk menentukan ide pokok yaitu mengurangi kata dalam kalimat utama. Cara yang kedua ini masih berkaitan dengan kalimat utama, yaitu dengan cara mengurang kata dalam kalimat utama tersebut. Terkadang kalimat utama terlalu panjang, sehingga bisa dikurang satu atau beberapa kata yang nantinya akan menjadi ide pokok. Ustadz masih menggunakan paragraf yang tadi. Kalimat utamanya adalah balon udara sebenarnya adalah pesawat terbang yang paling sederhana. Di sini kita perlu menghilangkan beberapa kata dan Ustadz menghilangkan kata sebenarnya dan kata yang, sehingga ide pokok yang kita dapatkan adalah balon udara adalah pesawat terbang paling sederhana. Selanjutnya, cara mudah ketiga untuk menentukan ide pokok yaitu dengan membalik atau menyimpulkan kalimat utama. Setelah kita menentukan kalimat utama, kemudian kita balik kalimat utamanya dan kita simpulkan sehingga terbentuk beberapa ide pokok. Yang pertama di sini, pesawat paling sederhana adalah balon udara. Dan yang kedua, balon udara merupakan contoh pesawat sederhana. Nah, inilah kedua ide pokok yang kita dapatkan setelah membalik dan menyimpulkan kalimat utama. Cara mudah keempat untuk menentukan ide pokok adalah dengan menyimpulkan isi paragraf. Ini terjadi jika kita mendapati kalimat utama itu kurang mewakili isi dari satu paragraf. Contoh, ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk hewan herbivora. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat hari Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Satu paragraf ini membahas tentang sapi, dan kata sapi berada pada kalimat terakhir, sehingga bisa dikatakan bahwa kalimat terakhir adalah kalimat utama. Akan tetapi, kalimat utama ini kurang mewakili jika ide pokoknya adalah hewan ini adalah sapi. Kurang menyasar pada ide awal yang membahas masalah sapi,
sehingga kita bisa tarik kesimpulan menjadi ide pokoknya itu adalah ciri-ciri sapi atau deskripsi sapi. Nah, itu 4 cara mudah menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Mudah-mudahan Anda paham ya. Oke, jadi untuk menambah informasi Nanda terkait ide pokok paragraf, Nanda bisa baca buku tematik tema 1. Dan itu Nanda bisa cari juga di Google. Ya, jadi setelah Nanda pahami, Nanda pelajari materi ini, nanti ada tugas dari Ustadz, Nanda harus kerjakan. Setelah mengerjakan tugas itu baru kita lanjut ke materi berikutnya.